Oke guys, kembali lagi di channel Tias. Kali ini gue akan mengadakan podcast. Jadi kali ini mengadakan podcast itu ada salah satu teman kita dari Tias juga ingin menceritakan tentang pengalaman dia waktu masa kecil dulu hingga sekarang. Sekarang nih kita tunggu dia diketahui katanya lagi jalan. Oke kawan, di sini kita tunggu aja 5 menit lagi, mungkin dia sampai lagi di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Gimana perjalanan? Parah banget. Nah, ya. Ya kawan, di sini kita sudah kedatangan teman kita nih bagi ceritanya tentang mistis. Jadi jangan lama-lama diperkenalkan aja dulu namanya. Nama baru. Asal gue dari Bekasi. Dulu masih di Bekasi, di Jakarta. Orang tua. Ya. Nah di sini lu ingin berbagi cerita tentang apa nih? Paling gue tentang dulu kecil gue di rumah yang terbengkalai. Kalau boleh tahu, lu dari kecil udah bisa ngedengar atau bisa ngeliat tentang makhluk-makhluk goib? Ya gue juga nggak ngerti juga tuh. Entah ya kenapa gue tiba-tiba apa gue punya kelebihan keturunan apa dari mana gue nggak tahu. Ternyata emang dulu itu gue sering sampai sekarang gue masih suka ngerasain. Suka ngerasain. Kalau boleh tahu, lu itu rumah yang terbengkalai itu di daerah mana? Ya masih daerah Jakarta juga sih, cuma nggak boleh gue sebutin daerahnya. Ya, di kawan itu singkat depannya kita mau lebih dalamnya lagi kan depan mungkin kan. Kita mulai nih, boleh diceritakan masalah rumah terbengkalai itu. Jadi dulu itu ada rumah mewah, satu rumah mewah. Itu memang gede banget itu rumahnya. Ya bekas keluarga besar lah itu. Cuman mau dijadiin kayak model yayasan gitu, kayak tempat terapi, tempat kayak gitu lah buat nungguin penyakit dalam. Jadi gue di situ gue disuruh nempatin itu rumah. Sekalian gue jaga sebelum dibangun itu yayasan. Emang sebelum gue jaga itu rumah itu udah sekitar 20 tahun ya. Tidak ada yang nempatin. Iya, 20 tahun. Makanya gue sering banget ngerasain sesuatu di dalam rumah itu tuh banyak dari Berarti di rumah itu banyak sosok-sosok yang tidak bisa dilihat oleh sebagian banyak orang. Betul. Bisa kalau boleh tahu nih, lu boleh ceritakan masalah makhluk-makhluk yang lu lihat di rumah terbengkalai itu. Kan lu nggak ngeliat cuma 1 sama 2 makhluk doang kan? Coba lu ceritakan. Wah banyak banget itu mah. Cuman memang awalnya ya gue nggak tahu ya. Emang kalau kata orang tua dulu kan namanya anak kecil masih belum puber, mata batin masih bisa ini kan. Itu waktu gue kecil gue anggap kayak gitu. Ternyata udah gede masih tetap kayak gitu kan. Nah awalnya dari mimpi gue mimpi itu gue masuk ke satu ruangan gudang di dalam rumah gue itu mimpi awalnya. Gue coba masuk, gue juga bingung itu gudang kenapa selalu dikunci. Di mimpi gue itu gudang udah kebuka, sedangkan gue di dalam rumah itu gue cuma sendiri. Gue menjaga itu rumah sendiri, gak ada orang sih. Berarti lu di situ di rumah segede itu cuma sendiri di rumah itu. Nah, terus dalam mimpi lu itu gerbang itu yang sebenarnya di dunia nyata itu terkunci, mimpi lu bisa kebuka. Ya betul kayak gitu. Nah itu gue langsung kepikiran, gue langsung lari tuh, gue ngetek tuh gudang. Pas gue bangun ternyata itu gudang kunci. Setelah seminggu kemudian ternyata itu gudang kejadian yang di dalam mimpi gue itu kebuka, benar-benar kebuka itu gudang. Gue bingung kenapa bisa kayak gitu. Gue penasaran, ya namanya anak kecil penasarannya ya kan, gede lah.
pengen buat tahu hal-hal yang baru gitu kan. Jadi gue saking gue penasarannya tuh, akhirnya gue masuk ke dalam itu gudang. Gue kaget, ternyata yang di dalam mimpi gue ada Apa? Makhluk. anak kecil, disebutnya tuyul lah gitu. Gue juga nggak tahu tuyul itu makannya apa tuh, gue nggak tahu. Tapi di situ yang gue lihat dia makan ikan mentah segede-gede gini. Itu di mimpi lu apa di nyatanya? Itu di mimpi, di kejadian nyatanya benar-benar kejadian seperti itu. Nah, berarti di situ ikannya itu ada di dalam gudang itu. Nah itu gue juga aneh, itu ikan datangnya dari mana? Sedangkan itu rumah gue nggak pernah memelihara ikan apa segala macam. Yang ada kolam renang. Itu kolam renang emang gue disuruh rawat, soalnya emang buat persiapan terapi. Tapi di situ juga tidak lain kan lu melihat tuyul. Di situ lu diganggu apa cuman diliatin doang? Enggak, mereka asik aja, mereka main kayak seakan-akan di dunia nyata itu bener-bener anak-anak kecil lagi pada main. Cuma mainnya itu ikan segede gini digerogotin. Gitu gua bener-bener gak nyangka, gua mangap gua liat itu, karena emang di situ gua apa namanya penasaran banget tuh gue lihat ke situ. Gue coba ternyata terjadi seperti itu. Itu maksudnya itu setiap hari apa hari itu aja kebukanya? Itu hari itu terjadi. Gue cuma lihat sebentar kejadian seperti itu. Akhirnya gue pergi dari situ. Keesokan harinya gue balik lagi ke gudang, udah kekunci lagi. Tapi gudang itu kan dikunci pakai gembok apa kunci biasa? Kunci biasa, kunci rumah. Iya. Kunci biasa. Iya. Berarti lu nggak megang kunci itu, nggak tahu itu kunci ada di mana? Kuncinya ada, gue taruh di lemari. Itu lemari nih, pernah gue buka. Setelah kejadian kayak gitu, gue cek lemari, kuncinya ada di lemari. Tapi lu selepas hari-hari itu tetap ketutup apa kebuka gitu? Ya udah, akhirnya itu gudang gue nggak datang lagi dah. Ya gue seperti biasa aja, gue bersih ya kayak gitu deh. Berarti itu gitu tadi gudang hanya. Ada yang lain lagi mungkin lu lihat lagi di daerah rumah-rumah itu kan, itu rumah mewah gitu, pasti luas. Mungkin bisa lu jelasin lagi wujud-wujudnya. Jadi di situ dari gue nggak tahu ya, ini tuyul ada di sini, ini gudang, yang sebelah sini kolam renangnya juga agak luas juga tuh. Renangnya agak luas. Ya, gue juga belajar renang di situ sampai bisa. Itu pernah jadi terjadi lagi mimpi lagi ternyata. Gue nggak tahu apa yang kalau kata orang dulu rep-rep kali kayak gitu ya, Tindian. ditindih Iya. kayak katanya gitu sih kalau kata orang dulu ya. Iya. Orang tua kita. Gue nggak ngerti, gue sampai bingung apa sih, kenapa sih gue diganggu kayak gitu. Apa karena gue emang kurang hidupin suasana agama di rumah atau gimana? Kayaknya sih gitu. Tapi lu selepas abis ngeliat gudang itu, lu nggak coba buat ngajak temen lu apa saudara lu buat nemenin lu buat jaga gitu biar lu nggak sendirian? Ya gimana ya, warga sekitar emang udah tahu di situ tuh namanya rumah udah 20 tahun gak ditempatin kan. Nggak, orang juga sebenduga masuk. Gue aja suka masuk ke situ karena orang muter. Kejadian itu gue yang di kolam renang tuh, ada lagi sosok pocong di situ. Itu dia berdiri pas di samping kolam renang. Kalau itu kejadian langsung nyata. Berarti lu ngeliat langsung gitu? Lihat langsung. Gue orangnya penasaran ya.
sih ada takut, cuman gue gak tahu gue di diri gue tuh setiap pada hal kayak gitu pasti gue penasaran, awalnya pengen gue samperin aja. Nah, pasti lu nyamperin kan ke sudut kolam berenang, berarti adanya di sudut kolam berenang. Terus samperin itu sama juga dia ngeganggu apa emang biasa aja dia gitu? Gue mau nyoba nanya, gue samperin, gue mau nyoba nanya kenapa sih, gue tuh jagain rumah, kenapa gue diganggu? Gue samperin, selalu ganggu deh. Jadi gue udah deketin, hilang. Gue deketin, hilang. Bisa lu jelasin dari seluruh badannya ada yang aneh mungkin? Kayak gimana ya, itu ya gimana sih, namanya pocong mah pasti hancur lah ya mukanya, bener-bener kayak kepala tengkorak gitu. Nah itu di mukanya itu banyak banget belatung-belatung pada keluar masuk dari mata ke hidung, mulut kayak Itu gitu. itu lu berani samperin gitu, lu samperin untuk berinteraksi Nah, ibarat kita. gue juga nggak tahu di situ apa gue emang disuruh nyamperin dia apa gimana. Gue nggak ada rasa takut sama sekali di situ. Anehnya di situ pas gue ketemu tuh sosok pocong itu. Berarti abis dari sosok pocong itu lu udah nggak dapat hal makhluk lain. Ya sebenarnya kalau belum melihat langsung baru itu. Kalau gue ada suatu ruangan tengah itu luas tempat orang olahraga. Ruang olahraga Tuh yang ada balon-balon gede tuh. Oh iya. Iya, kayak fitness kayak gitu. Itu ruangannya lumayan besar juga. Gue pernah ceritain gitu. Jadi di ruangan tengah itu katanya ada gantung diri. gantung diri. Gue juga heran gantung dirinya gimana. Apa emang dulu bangunannya belum begitu atau gimana? Soalnya atapnya itu gimana ya, tinggi banget. Ada lampu di tengah-tengah. Nah itu gue juga bingung gantung dirinya di mana, ikatnya di mana. Itu atap cuma bermeja, tangannya ada lampunya. Nah berarti lu dengan ceritanya itu dari warga sekitar apa? Dari warga sekitar yang pernah. Jadi orang udah gak ada yang mau lagi jaga di situ karena sering-sering gitu. Tapi lu dijelaskan makhluk yang gantung diri itu apa dari warga sekitar? Ya gue juga ya entah, dia cuma bilang dulu pernah tragedi gantung diri. Gue mau nanya kronologisnya sama warga sekitar nggak pernah ceritain. Berarti lu nggak tahu antara pria atau wanita? Iya. Berarti di situ lu jaga sebelum lu ada orang juga yang pernah menjaga di situ juga. Tuh, ada. Jadi semua yang ada di situ kapok. Bayarannya gue senang jaga di situ karena orang yang punya itu rumah royal juga dia. Dia ngasih ibaratnya bayaran ke gue nggak neko-neko lah ya kadang gitu. Asal brand. Nah, karena emang dia tahu kalau orang yang berani nempatin itu dia udah tahu risikonya kayak gimana. Makanya gue di situ dipercaya. Alhamdulillah gue jaga di situ selama 5 tahun. 5 tahun. Setelah 5 tahun itu baru ditunjukin bisa. Nah habis kayak gitu di ruangan tengah mungkin berarti lu nggak tinggal di situ kan? Jadi lu sih cuma sehari pagi sampai sore mungkin apa gimana? Justru gue tidur di situ. Lu tidur di situ? Gue tidur di situ. Gue juga gue nggak nyangka juga. Jadi setelah gue masuk nggak ada yang pernah cerita tentang seluk-beluk itu rumah. Ternyata udah setelah kejadian gue cerita sama warga, ceritain lah semua yang ada di situ. Cuman nggak tahu kronologisnya kayak yang tadi ya kayak gimana gitu lah. Tapi lu emang berani dari kecil berarti ya dengan hal-hal yang kayak gitu. Iya, karena rasa penasaran gue itu tinggi. Tapi kalau emang lu udah nyamperin makhluk itu nggak ada rasa
takut apa gimana gitu lu ngeliat dari sosok wujudnya yang mukanya hancur lah, yang makan ikan mentah segede gitu anak kecil, lu mau nggak ada rasa takut gimana gitu? Sempat gue yang tuyul makan ikan mentah itu gue takut. Emang gue dari dulu kalau ngeliat tuyul gue paling gak berani, gak tahu kenapa. Tuyul itu gue paling ngeri. Cuman kalau yang lain-lain gue biasa aja. Berarti lu cuma ada rasa takut di makhluk tuyul. Kalau makhluk yang lain itu dibilang takut gimana ya, kalau deg-degan manusiawi pasti ada ya. Iya. Gitu. Nah abis itu kan lu pasti makhluk yang nolongin lu itu cuma dua, tuyul sama pocong itu. Ya. Mungkin lu bisa ceritakan lagi ada apa lagi di dalam rumah itu? Mungkin ada ya lu denger lah, ada suara di belakang ada yang ngikutin apa gimana? Ya kalau soal suara-suara itu lebih banyak di ruang tengah yang tadi gue bilang buat 4 ya, yang ada orang gantung diri itu sering bisikan kayak gitu, bisikan pokoknya ya gue nggak ngerti juga bisikin gue itu bisiknya dia apa, dia mau nyelakain gue atau mau negur gue atau gimana gue nggak tahu. Gue cuma bisa ngerasa melihat itu juga nggak sering juga ya, jadi gue belum bisa interaksi sama mereka tuh. Kayaknya mereka kalau gue deketin kan Berarti lu belum bisa berinteraksi dengan mereka yang di rumah kali ini. ya gue juga. Jadi menurut gue sih ya udahlah, namanya dunia kita sama dunia mereka kan Berbeda. emang bersamping-sampingan dong. Jadi gue anggapnya di situ ya udahlah, emang dia udah tinggal di sini lebih dulu dari gue, yang penting gue nggak ganggu dia gue ngilangin rasa takut gue dulu. Oh berarti kalau kayak gitu, kalau orang tua ngomong dulu, kalau kita berani dia takut. Betul banget. Ya, berarti kita next lagi bakal berbagi pengalaman lagi lu untuk kawan ya. Berarti kawan cukup segitu aja pengalaman yang dibagi Alung untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang menonton. Oke, see you next time. Bye bye. Gitu.